彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 The Sky Demon Wayang berdiri di depan Xiao Yan. Tubuhnya berwarna ungu tua. Satu samar-samar dapat melihat cahaya keemasan mengalir di bawah warna ungu tua ini. Sky Demon Puppet ini adalah salah satu yang Xiao Yan pribadi telah perbaiki. Kabut hitam pekat yang dipenuhi dengan udara dingin melonjak dari jarak yang cukup dekat. Awan hitam mulai bergejolak ketika sebuah tangisan tajam tiba-tiba memancar. Segera setelah itu, sebuah handprint hitam kecil gunung bergegas dari awan dan dengan kejam menghantam Xiao Yan. Ruang di mana telapak tangan ini melewati pingsan ke lubang hitam gelap. Banyak retakan spasial mulai menyebar dari ruang kosong, menciptakan jaring laba-laba. Handprint diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Dia perlahan menghembuskan nafas udara dan perintah dikeluarkan dari hatinya. Ketika sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan, patung langit divine yang seperti patung di depannya perlahan melangkah maju. Retak! Angin melonjak dan garis tebal mulai muncul di handprint yang sangat besar. The Sky Demon Puppet dan handprint dengan keras bertabrakan. Hah! Hunli berseru keras ketika Sky Demon Wayang menabrak kabut hitam. Banyak angin yang luar biasa kuat keluar dari awan hitam. Bunyi derap jiwa yang tak terhitung jumlahnya buru-buru muncul. Awan hitam menjadi lebih tipis karena pertempuran yang intens ini. Mata Xiao Yan menatap awan hitam. Cahaya keemasan yang terang terus meletus dari dalam. Bahkan awan hitam tidak bisa sepenuhnya menyembunyikannya. Setelah diperkuat, Sky Demon Wayang saat ini dapat dianggap lengkap. Dengan kekuatan ini, ia bahkan bisa bertarung melawan bintang 9 Do Uzun. Sementara pertempuran besar telah meletus dalam awan hitam, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk beralih ke medan perang lainnya. Sun Er bertarung dengan Hunya di sana. Namun, dari cara Hunya ditekan sampai ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, kekhawatiran Xiao Yan jelas tidak diperlukan. Dari kelihatannya, Sun Er bisa membunuh Hunya jika dia diberi cukup waktu. Kekuatan Sun Er kemungkinan telah mencapai bintang ke-9 dari kelas Do Uzun. Kekuatan sebenarnya Hunya hanya di puncak bintang ke-8. Hunli terngah-engah melalui mulutnya. Matanya marah ketika dia melihat Sky Demon Wayang, yang telah ditarik ke kejauhan. Dia tidak mengira Xiao Yan memiliki hal seperti itu. Pergi! Xiao Yan di kejauhan tersenyum sambil memperhatikan Hunli, yang ekspresinya berubah. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan menjentikkan jarinya. The Sky Demon Wayang segera melesat maju. Api emas Sun Er dengan kejam menabrak dada Hunya di tengah pertempuran sengit di langit. Angin yang menakutkan mengguncang Hunya sampai dia mengeluarkan seteguk darah segar. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar Sun Er menangis. Dia merasakan sesuatu dan menoleh. Dia melihat ke cakrawala dan menghirup nafas lembut udara dingin. Hunya menghapus jejak darah dari sudut mulutnya. Dia memutar kepalanya dan sudut mulutnya bergetar. Dia tidak lagi peduli bahwa itu dua musuh bebuyutannya telah pergi. Setelah bertukar pandangan dengan Hunli, mereka mulai berlari dengan cara yang menyedihkan. Tanah sepi yang mati dipenuhi dengan suara badai yang bergemuruh. Badai energi yang tersebar di tanah menyapu dari jarak yang sangat jauh. Bahkan ruang di mana itu berlalu mulai runtuh. Masa hitamnya sangat menakutkan. Apa itu? Xiao Yan mengikuti di belakang Sun Er.
Dia merasakan tekanan menakutkan yang sedang dikirim dari jauh di belakangnya sebelum dia bertanya dengan cara yang agak serius. Xiao Yan tiba-tiba melihat banyak sosok hitam bergegas dengan kecepatan seperti kilat ketika matanya menyapu di belakang mereka. Setelah itu, mereka menangkap satu demi satu. Semua orang menyapu mata mereka dan tercengang. Haha, tidak disangka kalau kecepatan saudara Xiao Yan sangat cepat dan sudah lama mencapai tempat ini. Kedua tokoh itu terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Mereka adalah Huo Xuan dan wanita berpakaian merah dengan cadar di wajahnya dari klan Yan. Pada saat ini, mata Huo Xuan sedang melihat Xiao Yan di depan. Ekspresinya menjadi salah satu kesenangan saat dia meningkatkan kecepatannya dan tertawa. Xiao Yan juga tersenyum ketika mendengar suara ini. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Huo Xuan di kejauhan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Brother Huo Xuan juga cukup cepat." Huo Xuan tersenyum. Dia dan wanita berpakaian merah dengan cepat menangkap dengan kelompok Xiao Yan. Mata mereka menyapu Xiao Yan dan mereka berdua terkejut, Brother Xiao Yan telah maju. Di belakang mereka, Hunya sangat suram saat dia melihat duo Xiao Yan berkumpul dengan kelompok Huo Xuan. Ekspresinya tanpa sadar menjadi dingin. Kekuatan tempur mereka saat ini tidak bisa dibandingkan dengan duo Xiao Yan. Jika mereka mendapatkan tambahan pembantu, dua yang akan berada dalam situasi yang buruk adalah mereka. HMPH, kalian semua bisa merasa senang sedikit lebih lama. Sun Er tiba-tiba melihat ke kejauhan saat mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka. Dia membuka mulutnya dan berkomentar. Xiao Yan dan Huo Xuan bersukacita ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka dengan hati-hati merasakan ke arah itu dan memang bisa merasakan tekanan energi yang samar-samar di kejauhan. Ayo pergi. Seperti yang diharapkan. Seorang pria berjubah perak dan seorang pria berpenampilan kekar menghela nafas ketika mereka mendengar hal ini. Mantan itu meringkuk mulutnya dan berkata, "Gus Hen, tidakkah kamu sedikit terlalu tenang? Itu adalah badai energi. Jika kita tersapu olehnya, tidak satu pun dari kita di sini akan bertahan hidup." Beberapa tokoh muncul di langit segera setelah kata-katanya terdengar. Mereka muncul di depan tirai energi ini dalam beberapa kilatan. Semuanya terkejut ketika mereka melihat 4 orang duduk di luar. Pria berbaju hijau itu mengernyit ketika mendengar ini. Gu Zhen yang biasanya tenang juga mengangkat kepalanya. Ada kedinginan di matanya, tapi orang yang akhirnya mengajukan pertanyaan padanya adalah pria berjubah perak itu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan, Sun Er tersenyum. Dia menoleh, hanya untuk melihat banyak sinar cahaya bergegas. Mereka berubah menjadi banyak tokoh yang muncul. Mata mereka menoleh. Orang-orang ini adalah mereka yang telah memasuki makam surgawi saat itu. Namun, mereka sedikit sengsara. Gu Qing yang tersenyum setelah melihat semua orang mengangguk. Dia melirik badai energi di kejauhan dan berkata, "Karena tidak ada keberatan, mari kita mulai. Ini adalah saran aku, jadi kami akan menjadi yang pertama bertindak. Semua orang akan bergantian nanti. Tentu saja, jangan salahkan aku karena berbicara terus terang. Jika ada yang ingin malas atau memiliki pikiran buruk, jangan salahkan aku karena kasar." Pria berjubah perak itu tertawa. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke tirai cahaya dengan 3 lainnya. Semua orang menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa serangan itu efektif. Segera, Gu Qingyang dan 3 lainnya meletus lagi. Tangan mereka dibungkus dalam douki yang cerah dan muncul seperti pisau tajam saat mereka dimasukkan ke dinding kristal dengan kejam. Fragmen energi pada terus menyembur keluar. Kedua pria dari klan Lei di belakang tertawa ketika mereka melihat kelompok Gu Qing yang berhenti. Mereka secara alami mengerti bahwa itu kelompok Gu Qing yang masih bisa melanjutkan. Namun, mereka jelas berencana untuk mempertahankan beberapa kekuatan. Sementara semua orang maju dengan pembukaan terowongan, Xiao Yan, yang berada di belakang, menoleh dan melihat ke pintu masuk terowongan. Tekanan energi yang ditransmisikan dari luar menjadi semakin kuat. Orang bisa samar-samar mendengar angin siulan yang diciptakan oleh strom energi. Sepertinya tidak mungkin untuk menerobos masuk ke badai energi. Sun Er tersenyum dan terhibur ketika dia melihat mata Xiao Yan. Kegiatan semacam ini menyebabkan terowongan untuk segera menjadi tenang. Ekspresi semua orang agak serius. Seperti tirai energi besar terguncang oleh badai energi.
Jika mereka masih berada di luar pada saat ini, mereka akan segera berubah menjadi debu. Semua orang, ayo cepat. Gu Qing yang merajut alisnya sebelum membuka mulut untuk memberi insentif kepada semua orang. Meskipun mereka telah menghindari badai energi, itu masih terlalu menekan. Kristal energi brilian di sekitarnya mungkin indah, tetapi mereka memberi satu perasaan tidak nyaman. Semua orang mengangguk sedikit ketika mendengar suaranya. Suara gemuruh terus muncul di dalam terowongan. Ini adalah Xiao Yan terkejut. Matanya menyapu dinding kristal di kedua sisi, dan tubuhnya berhenti sejenak di sana. Setelah itu, dia menjentikan jarinya di depan mata Sun Er yang tidak pasti. Dua pilar energi memanjang dari ujung jarinya. Mereka akhirnya terhubung ke dinding kristal di samping mereka. Semua orang merasa kepala mereka menjadi mati rasa ketika Tei melihat ekspresi Gu Qing Yang. Seseorang bahkan secara tidak sengaja mengutuk. Wajah Gu Zhen tampak serius. Dia dengan cepat berjalan ke sisi dinding kristal dan menyentuhnya dengan tangannya. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam, ada sesuatu di dinding kristal. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar gumaman kelompok Gu Qing Yang. Ini adalah binatang magical kecil yang hidup selama zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. The Devouring serangga kuno, seperti namanya, mampu melahap semuanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak disangka kami menemukannya di sini. Sun Er dengan lembut menjelaskan. Tirai cahaya ini seharusnya dibuat oleh serangga Devouring kuno ini. Secara tak terduga, kami telah menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka bangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qing yang sedikit muram ketika dia berbicara. Menemukan serangga Devouring kuno ini telah benar-benar melampaui harapannya. Kemungkinannya bukan hanya tirai cahaya ini. Ekspresi Gu Zhen sangat serius. Ada sejumlah energi cair yang merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat mengeras. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Percuma saja. Setiap serangan ditelan oleh serangga Devouring kuno ini. Secara acak menyerang hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebuah douki yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Semua dari mereka menyaksikan douki menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir cepat dari tempat di mana douki mendarat. Tinju yang berisi angin kuat menghantam dinding kristal di depan mereka. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka berkumpul di Gu Qing Yang. Namun, dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Hei, Gu Qing Yang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hun Ya awalnya menjadi lebih pucat saat dia berbicara dengan suara gelap dan seram. Sebuah suara cereaming tiba-tiba terpancar dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang dua kaki muncul di mana api mendarat. Kegembiraan melintas mata Hun Ya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hun Ya. Matanya mendarat di wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, aku bisa bertugas membuka terowongan. Namun, aku berharap bahwa itu kamu berdua akan menggunakan api surgawi kamu untuk berurusan dengan sisi dan memperlambat laju di mana dinding kristal menutup. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit untuk kalian berdua. Xiao Yan tersenyum ketika melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan-lahan melanjutkan, setiap orang harus sadar betapa besar upaya yang dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan Heavenly Flame juga sangat melelahkan. Aku sendiri tidak akan bisa bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huo Ya dan Yao Xingji, aku akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Gu Qing yang tidak berkomentar banyak karena mereka mengangguk. Para anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa itu apa yang dikatakan Xiao Yan benar.
Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri.